Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas beberapa materi. Salah satu materinya yaitu adalah jarak dua buah garis. Ya, ini adalah bagian keempat. Di mana bagian yang pertama kita sudah membahas jarak dari titik ke titik, bagian kedua adalah jarak dari titik ke garis, bagian ketiga adalah jarak dari titik ke bidang. Nah, bagian yang keempat ini adalah jarak dua buah garis. Ya, jadi jarak dua buah garis yang akan kita bahas itu seperti apa sih? Yang pertama adalah garis yang saling sejajar. Nah, ini kita udah pernah bahas ya. Yang kedua adalah garis bersilangan tegak lurus. Oke, jadi ada dua yang akan kita bahas ya. Kita bahas di sini yang pertama yang saling sejajar dulu ya. Oke. Masih ingat ya, konsep dua buah garis yang saling sejajar. Misalkan di sini kita punya garis G dan garis H. Kita akan hitung kedua jarak dari garis ini. Baik, ini sudah Ibu tuliskan agar lebih cepat ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah apabila kalian ingin menghitung jarak dari garis G ke garis H, yang pertama adalah pilih sembarang titik pada garis G. Misalkan adalah titik A. Jadi di garis G, misalkan ini ya sepanjang garis G ini Ibu pilih di sini. Sembarang titik Ibu kasih nama titik A. Oke, sudah. Langkah yang kedua, proyeksikan titik A pada bidang H. Apa sih proyeksi? Proyeksi itu adalah ditarik ya. Ditarik atau dipindahkan. Tentunya secara tegak lurus gitu. Jadi tarik titik A pada bidang H. Berarti ini Ibu tarik ke sini. Nah, Ibu tarik secara tegak lurus. Berarti ke sini ya. Nah, secara tegak lurus. Kemudian beri nama, misalkan ini adalah titik B gitu. Jadi hasil proyeksi A ke bidang H itu adalah titik B. Ya, kemudian bisa kita simpulkan jarak dari G ke H adalah garis AB gitu. Jadi kalau kita mau cari garis yang saling sejajar, kita proyeksikan salah satu titiknya dari bidang G ke H harus saling tegak lurus. Nah, yang saling tegak lurus ini adalah jarak dari garis G ke garis H. Namanya siapa? Diwakili oleh AB. Seperti itu ya. Oke. Di sini Ibu sudah punya contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Yang diminta adalah tentukan jarak EF dan GH, kemudian jarak AB dan FG. Oke, kita buat dulu kubusnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini ya. Ibu buat kubusnya dulu. Oke, bagian yang pertama itu yang diminta adalah jarak EF ke GH, garis EF dan GH. EF, ini EF, oke, ini adalah GH atau HG. Dengan rusuk 8 cm, berapakah jaraknya? Nah, tadi langkahnya adalah pilih sembarang titik pada garis G. Oke, misal di garis G ya, kalau ini namanya garis GH. Misalkan Ibu ambil titik di sini, titik G. Kemudian si G Ibu proyeksikan kemana? Ke garis EF, berarti Ibu proyeksikan ke sini. Nah, ke titik F. Ini tegak lurus nggak? Iya, ini tegak lurus. Nah, maka bisa kita simpulkan jarak EF ke GH ini diwakili oleh titik G ke kemana? Ke EF. Gitu ya. Boleh sebaliknya ya, ini kan EF ke GH. Boleh juga GH ke EF. Maaf, ini Ibu buatnya dari HG atau HG ke EF. Ini Ibu ganti aja. Boleh dari GH ke EF atau sebaliknya EF ke GH juga nggak masalah ya. Maka bisa kita simpulkan
jarak EF ke GH ini sama aja dengan jarak G ke EF, atau bisa juga sama aja jarak dari G ke F, ya, atau F ke G. Berapa F ke G? F ke G atau G ke F ini rusuk, yaitu adalah 8 cm. Sudah deh terjawab. Seperti itu, bisa ya? Oke, yang kedua. Yang kedua diminta untuk menghitung jarak AB ke FG. AB FG. Sebentar. Ini ADFG ya maksudnya ya. Karena kalau ABFG nggak sejajar. ADFG. Nah, ADFG itu berarti yang ini ya. Nih. ADFG. Ya. Kalau kita lihat ini dia bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Jadi dia bentuknya persegi gitu ya. Ada di diagonal, ada di dalam bidangnya gitu ya. Berarti, atau ini ibu buat dulu ya. Nah, ini dia biar lebih terlihat ADFG. ADFG. Nah, ini. Oke, sama tadi kita ambil dulu perwakilannya. Ini kan dia nanya AD ke FG ya. Jarak AD ke FG kita ambil perwakilan titik yang melalui AD. Ini ada titik A sama titik D. Berarti ibu ambil misalnya titik A. Nah, titik A ibu proyeksikan ke garis FG. Berarti ini ibu tarik ke sini. Nah, ke sini. Ke FG ya. Berarti jarak AD ke FG diwakili oleh titik A ke FG gitu. Ini tegak lurus nggak? Ini sudah tegak lurus, Bu. Nah, kalau ini sudah tegak lurus, maka jarak AD ke FG sama saja dengan jarak A ke F gitu. AF atau FA. Ya, seperti itu ya. Bisa ya. Jadi jarak AD ke FG diwakili A ke FG, maka ini sama aja dengan jarak AF atau FA. Berapa tuh? Nah, ini kan diagonal ya, diagonal sisi berarti rusuk akar 2. Berarti 8 akar 2 cm. Ya, seperti itu bisa ya. Jadi intinya konsepnya untuk mencari jarak itu harus saling tegak lurus. Oke, bisa ya. Berikutnya setelah kita bahas yang sejajar, kita bahas yang bersilangan. Oke, bersilangan tegak lurus. Tentunya kita sudah bahas apa itu bersilangan. Bersilangan ini artinya tidak sejajar dan juga tidak memotong. Udah ibu jelaskan ya. Kemudian yang dimaksud dengan bersilangan tegak lurus itu apa? Jadi apabila salah satu garisnya kita geser, dia akan berpotongan. Jadi jika garis digeser atau dipindahkan ya, maka akan berpotongan. Nah, ini yang dimaksud dengan bersilangan. Kalau bersilangan ini tidak sejajar, tidak memotong. Tapi apabila dia bersilangan tegak lurus, apabila salah satu garisnya kita geser, dia akan berpotongan seperti itu. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencari jarak dua buah garis yang bersilangan? Kalau tadi kan kalau yang sejajar ini ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, baik, di sini sudah ibu tuliskan. Misalkan ada dua garis ya, ini contoh ya, garis G dan garis H ini bersilangan tegak lurus. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan bidang yang melalui G. Nah, kira-kira si G ini dilalui oleh bidang apa? Kemudian tentukan bidang yang melalui G dan harus tegak lurus ya, dan harus tegak lurus dengan garis H. Selanjutnya, bidang tersebut dan garis H akan berpotongan di satu titik, misalkan titik A. Maka jarak garis G ke H
bisa kita simpulkan atau sama saja dengan jarak dari titik A ke titik G. Ya, untuk lebih jelas atau lebih pahamnya lagi, maka Ibu akan jelaskan ke dalam satu buah gambar. Memang contoh yang paling gampang itu adalah kubus ya. Di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8. Ya, diminta tentukan jarak dari garis AB ke FG. Di mana sih AB? Ini AB. AB berada di bawah, kemudian FG berada di atas. Gitu ya. Setelah itu bisa kita tentukan ya, ini namanya bersilangan tegak lurus. Kenapa Bu? Dia ini tidak sejajar dan tidak juga memotong. Tapi apabila si FG-nya, ini FG ya, Ibu geser atau Ibu pindahkan, maka dia akan berpotongan dengan AB. Coba ini FG Ibu geser dia ke bawah ya. Kalau Ibu geser ke bawah dia jadi ada di BC. Nah si BC ini kan nanti berpotongan dengan AB. Atau si AB-nya Ibu geser ke atas, gitu kan, jadi dia berpotongan di titik F gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, berarti kalau kita ikuti langkahnya, tentukan bidang yang melalui G. Ya, ini berarti tentukan bidang yang melalui AB. AB ini dilalui oleh siapa? AB ini dilalui oleh AB, EF, iya nggak? AB ini dilalui oleh bidang, iya. Seperti itu ya. Berarti ini dilalui oleh bidang ABEF. Nah, Ibu arsir dulu. Ini dia. Oh, ini ternyata. Setelah itu apa langkah keduanya? Nah, kan kita udah tahu nih kalau si AB itu dilalui oleh bidang AB, ABEF. Kemudian harus tegak lurus. Nah, bidang ini tegak lurus kan ya terhadap garis ini ya. Ingat, harus tegak lurus. Setelah itu apa tuh? Akan berpotongan di satu titik, misalkan titik A. Nah, kemudian dia berpotongan di titik mana? Di titik ini. Ya, di titik F. Dia berpotongan di titik F. Bisa dituliskan ya. Jarak AB ke FG. Ternyata dia berpotongan di titik F. Kemudian setelah itu maka jarak dari G ke H, kalau ini AB ke FG sama saja dengan jarak atau diwakili, ini Ibu tulis jarak AB ke F karena dia berpotongannya di sini gitu. Jarak AB ke F diwakili oleh siapa? Diwakili oleh BF, iya nggak? Oleh B ke F, atau sama aja dengan BF atau FB. Berapa tuh? 8. Oke, 8 cm. Jelas? Ya, jadi yang pertama kita lihat dulu si AB. AB ini ada di bidang mana? Ada di bidang ABFH. Kalau dia sudah tegak lurus FG, ini kan tegak lurus ya. Ini ada di tembok depan, ini ada di garis langit-langit atas. Kalau dia sudah tegak lurus, kemudian dia berpotongan. Nah, si titik potong ini yang nanti menjadi jaraknya. Jadi jarak AB dengan FG diwakili oleh AB dan si F gitu. Maka jaraknya adalah 8 cm. Ya, masih lanjutan dari bersilangan tegak lurus ya. Kita akan menghitung jarak dua garis yang bersilangan tegak lurus. Oke, tentukan jarak dari GH ke CF. Di mana sih GH? Oke, GH ini, CF itu berada di sini. Ini yang disebut dengan bersilangan tegak lurus. Kenapa tadi? Dia tidak bertemu, dia tidak sejajar, dia tidak berpotongan. Tapi pada saat GH Ibu tarik ke bawah, GH Ibu tarik ke sini, Ibu geser. Nah, dia akan berpotongan di titik F gitu ya. Oke, dia akan berpotongan. Atau si CF-nya nanti yang Ibu geser. Misalnya CF ini Ibu geser keluar bidang. Nah, dia akan berpotongan di titik G gitu. Oke, kita fokus ke sini. Di mana sih jaraknya? Di mana jarak dari dua buah garis itu harus saling tegak lurus. Langkah yang pertama, tentukan bidang yang melalui G dan tegak lurus H. Jadi kita harus cari bidang yang melalui GH. Bidang apa aja sih yang melalui GH?
Oh ini Bu ada bidang CDHG, ya nggak? Oh iya Bu, si HG ini melalui bidang HGAB, ya nggak? ABHG ini kan bidang juga ya. Tapi yang harus tegak lurus. Jadi tidak si HGDC, karena kalau si HGDC ini tidak tegak lurus dengan CF. Jadi harus tegak lurus. Terus yang mana dong ini? Nih ya, Ibu gambarkan dulu bidang. Jadi bidang yang tepat adalah bidang ABHG. Gitu. Nah, ini dia. Oke. Jadi yang pertama bisa kita tuliskan daripada jawabannya adalah jarak GH ke CF ini diwakili oleh ABHG ke CF. Ya. Terus apa? Tentukan titik potongnya. Dia ketemu nggak di sini? Oh ini Bu ketemu. Ya titik potongnya ada di mana nih? Ada di O gitu ya. Oke, jadi si ABHG ini titik potongnya ketemu di O berarti diwakili oleh O. Berarti sama aja mencari jarak dari O kemana? Ayo kemana? Nih, oke. O ke GH, ya nggak? O ke GH atau di sini ya. Ya nggak, ini sama aja dengan O ke GH. Nah udah deh. Oh kalau O ke GH itu sama aja dengan jarak oleh berarti bisa kita buat jarak GH ke CF itu sama aja dengan jarak dari O ke G gitu, ya nggak? Oh iya, tadi kan kalau udah ketemu titik potong tinggal kita hubungkan aja dengan garis yang dimaksud gitu kan ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan OG itu sama aja dengan setengah dari BG. Nah, BG itu diagonal apa? Diagonal sisi Bu, berapa tuh? 8 akar 2. Berarti jawabannya 4 akar 2 cm. Seperti itu ya. Jadi harus diwakili gitu, yang tegak lurus. Pokoknya cari dulu perpotongan titiknya antara garis dengan bidang gitu. Oke. Next ya. Kita ke bagian kelima. Bagian kelima di sini kita akan menghitung jarak garis ke bidang. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya ya. Garis dan bidang itu ada yang saling sejajar, berpotongan, kemudian saling tegak lurus, bersilangan. Nah, tapi di sini untuk menghitung jarak yang akan kita bahas antara garis dan bidang itu yang saling sejajar. Gitu ya. Karena kalau dia berpotongan dia tidak punya jarak. Gitu. Misalkan di sini Ibu punya garis G dengan bidang namanya bidang alfa. Oke. Ini bidangnya saling saling sejajar. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu ya? Pertama, ya misal ini ya langkahnya ya. Yang pertama, pilih sembarang titik pada garis G. Misalkan Ibu pilih di sini ada titik A. Oke. Kemudian proyeksikan titik A pada bidang alfa diwakili oleh di titik B. Jadi Ibu pindahkan atau Ibu tarik titik A ke bidang alfa sehingga dia menembus. Nah ini Ibu kasih namanya adalah titik B. Oke, jadi pertama garisnya kita tarik ke bidangnya, titik pada garisnya kita tarik ke bidangnya. Kemudian kita pilih garis yang sejajar dengan G. Oke, jadi ini harus ngelewatin B. Jadi harus sejajar dengan G tapi harus melewati B, berarti di sini. Nah, ini Ibu kasih namanya adalah garis H misalnya. Jadi, untuk mencari jarak dari
garis G ke bidang alfa itu sama saja diwakili oleh jarak dari garis G ke garis H. Berarti ini jarak dua buah garis seperti yang tadi langkahnya, atau di sini sama saja dengan mencari jarak dari titik A ke titik B gitu. Jadi ujungnya ini nanti akan titik ke titik, tapi penentuan titiknya itu harus tepat. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu sudah punya satu buah kubus. Tentukan jarak dari BE ke CDHG dengan rusuk 8 cm. Sama ya. Jadi BE, di mana BE? Ini BE ya. Oke, dan CDHG. Di mana sih CDHG? Oke, CDHG itu berada di bagian belakang. Nih ya. Oke. Kemudian langkahnya apa? Kita ambil sembarang titik yang melalui garis EB. Misalkan di mana? Misalkan di sini. Ibu ambil titik E. Gitu kan? Ya. Titik E, Ibu proyeksikan kemana? Ibu proyeksikan ke H. Ke sini. Tentunya ini adalah tegak lurus ya. Jadi jarak BE ke CD ini diwakili oleh E ke CDHG. Kemudian dari sini diwakili E ke, setelah kita pilih titik E, jadi si E diproyeksikan ke H maksud Ibu. Setelah itu ditarik satu buah garis yang sejajar dengan EB, tapi harus melalui titik H ke sini. Nah, ya kan? Oh, berarti jarak dari BE ke CDHG diwakili oleh titik E ke CH. Atau dalam hal ini sama saja diwakili oleh E ke mana? E ke H atau EH. Berapa nih EH? EH itu rusuk, berarti jaraknya adalah 8 cm. Seperti itu ya. Ini salah ya tadi ya. 8 cm. Gitu. Udah deh, terwakili. Jadi ini harus tegak lurus. Intinya sih dia harus saling tegak lurus gitu ya, tanpa kalian hitung lagi sudah terlihat jaraknya 8 cm. Bisa dipahami ya. Selanjutnya diminta tentukan jarak dari FG ke BCHE. FG, di mana FG? Ini dia FG. Oke, kemudian BCHE. Nah, ini dia bidangnya ya. BCHE. Oke. Nah, ini dia. Ya, terbayang nggak kira-kira? Ibu arsir dulu bidangnya ya. Nah, ini dia. Apa langkahnya? Yang pertama, ambil titik sembarang dari garis FG. Di FG ini ada titik E, ada titik F, ada titik G. Atau titik yang ada di tengah-tengah sini juga nggak masalah ya. Oke, misalkan di sini titiknya Ibu jatuhkan atau Ibu proyeksikan ke bidang BCEH, tapi harus tegak lurus. Berarti ini Ibu jatuhkan kemana? Ke sini, ke bidangnya. Nah, harus tegak lurus. Berarti di sini ya. Nah, ini misalkan Ibu ambil namanya titik P. Kemudian tarik satu buah garis yang melalui P, tapi harus tegak lurus FG. Supaya tegak lurus FG itu kan di sini ya. Nah, gitu kan? Ya enggak? Oke, setelah itu kalau misalkan kita boleh tuliskan, berarti jarak FG ke BCHE yang pertama diwakili oleh F ke mana? F
ke BC BCHE ya. Gitu. F ke BCHE. Setelah itu kan tadi dari F kita jatuhkan atau kita proyeksikan ke titik P gitu kan. Udah diwakili F ke BCHE, kemudian kita proyeksikan tadi ya titiknya ya ke sini. Berarti ini sama aja diwakili oleh F ke P. Ini kita sebut garisnya ya. Ini kan P, ini Ibu sebut Q. Jadi dia dari F ke PQ. Nah, ini ke PQ. Gitu. Berarti sama aja ini diwakili oleh F ke P. Nah, F ke P ini ke sini ya. Ini tegak lurus ya. Nah, F ke P itu berada di tengah-tengah siapa? Nah, berarti si FP ini sama aja setengah dari FA, ya enggak? F ke P. Lihat P ini kan ada di diagonalnya kan ya. Berarti sama aja dengan setengah FA. FA ini diagonal sisi 8 akar 2. Berarti sama aja dengan 4 akar 2 cm. Nah, seperti itu ya. Maaf ini gambarnya kurang jelas ya. Karena Ibu tumpuk nih gambarnya warna hitam seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami untuk mencari jarak dari garis ke bidang. Intinya sih sebenarnya harus saling tegak lurus gitu ya. Jadi kalian proyeksi atau pindahkannya itu nggak bisa sembarangan. Ini kebetulan pada saat F Ibu proyeksikan ke bidang EB CH ini sudah tegak lurus di sini gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke yang kelima, yaitu adalah yang keenam ya, yaitu adalah jarak bidang ke bidang. Jarak bidang ke bidang. Nah, ini untuk jarak bidang ke bidang, syaratnya juga harus bidang yang saling sejajar. Gitu ya. Kalau dia tidak sejajar, itu tidak bisa kita hitung nilainya ya. Oke, misalkan di sini Ibu punya 2 buah bidang. Gitu, ada bidang alfa, kemudian ada bidang beta. Nah, ini ada 2 bidang. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Ibu tuliskan dulu ya. Nah, seperti ini ya langkahnya ya. Yang pertama, garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan beta. Jadi ada 2 buah bidang alfa dan beta. Dari sini kita tarik 1 buah garis yang tegak lurus. Supaya dia tegak lurus otomatis kan ditarik ke sini nih titiknya. Nah, garis tersebut menembus titik A dan B. Jadi ini titik A, ini adalah titik B. Jadi garisnya ini menembus di titik A dan titik B. Anggap ini ada 2 kertas di bawah dan di atas. Kemudian kalian tusuk dengan 1 buah pensil. Nah, titik tembusnya ini kita sebut titik A dan titik B. Maka jarak dari bidang alfa ke bidang beta diwakili oleh titik A ke B. Atau jadinya sama aja dengan garis AB. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu punya 1 buah contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Yang diminta adalah jarak dengan ADHE dan BCGF. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas ya. Ini 2 buah bidang yang saling sejajar. Kalau diminta jaraknya, maka jaraknya diwakili oleh siapa? Ya, bisa kita ambil titik A ke B. Gini kan ya. Nah, ini berarti jaraknya berapa? Jaraknya 8 cm atau diwakili oleh AB. Bisa juga Bu diwakili oleh titik E ke F. Intinya garis F ini harus tegak lurus dengan kedua bidang ini. Ini juga boleh Bu sama aja dengan 8 cm. Nah, seperti itu kurang lebih ya untuk mencari jarak daripada 2 bidang yang saling sejajar. Nah, totalnya sudah ada 3 pembahasan untuk hari ini.
Yang pertama tadi kita sudah bahas jarak dua buah garis yang saling sejajar dan bersilangan tegak lurus. Kemudian sudah kita bahas juga jarak garis ke bidang. Ya, kemudian ini yang saling sejajar, dan yang terakhir adalah jarak bidang ke bidang yang saling sejajar juga. Intinya harus tegak lurus gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan ya atau penulisan yang kurang tepat, nanti bisa diperbaiki apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.